Oke, baik pemirsa, kami masih di Spesial Talk Show dan kami masih membuka satu penelpon lagi di segmen terakhir. Silakan di 08 12 79 40 7106. Saya ke Pak Nurdin mungkin ya Pak. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Yudi ada sekitar kurang lebih nih Pak 30 ya Pak ya. Ini mulai dari bank, kemudian pengelola pasar Aceh, hotel, SPBU dan rumah sakit umum daerah nih Pak. Nah, kemudian saya ingin bertanya, ini dari beberapa yang sudah disebutkan oleh Pak Yudi tadi, bentuk respon ataupun bagaimana rasa apresiasi mereka, rasa syukur mereka terhadap kinerja dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh ini Pak. Ya, terima kasih. Pertama, kami harus mempertanggungjawabkan dulu 30 yang kita beri award tersebut, apakah layak atau tidak. Dari hasil penilaian tim, 30 itu sangat layak untuk mendapatkan. Nah, terakhir kami harus lakukan pembuktian. Pembuktian itu dapat kami lakukan pada saat kejadian kebakaran yang dialami di Hermes Hotel dan Oasis Hotel. Nyatanya kedua hotel yang kedua-duanya mendapat penghargaan itu mereka memiliki sistem proteksi yang sangat baik. Kemudian penilaian kami berarti benar dan mereka akui bahwa sistem proteksi yang mereka miliki itu sangat berfungsi dan mereka punya hubungan komunikasi yang cukup baik dengan dinas. Sehingga pada saat kejadian mereka bisa menangani dan mereka bisa menghubungi kami langsung. Insya Allah kami tiba di lokasi tidak sampai 10 menit. Sehingga ada pernyataan resmi secara tertulis yang dilayangkan dua hotel tersebut kepada kami. Memberi apresiasi lah terhadap respon time yang diberikan oleh Dinas Pemadam dalam memberikan layanan. Walaupun setelah kami tiba di sana, istilah kami itu pendinginan, tinggal melakukan pendinginan karena mereka sudah mampu menangani. Ya. Akhirnya happy ending ya jadinya Pak ya. Jadi ketika Dinas Kebakaran petugas juga sampai ke lokasi, tidak banyak sekali tugas yang mereka lakukan karena memang dari pihak hotelnya sendiri sudah sigap. Sudah sigap. Oke, luar biasa sekali ini. Pemirsa, untuk Anda yang ingin mengetahui jenis alat proteksi kebakaran, saya akan menyebutkan seperti APAR, alat pemadam api ringan, kemudian ada smoke detector, kemudian ada head detector, sprinkle, pressure fan, panel alarm control, hidran pilar ataupun halaman nih Pak ya. Kemudian hidran box, ada Siemens connection. Siemens. Oke, baik. Dan pompa hidran, ada 10 berarti ada jenis. Nah, Pak Edi, ini pengujiannya ke 10 jenis ini Pak, ini kapan sih sebenarnya Pak? Ini apakah harus setiap hanya ada saat kebakaran saja harus diuji atau memang harus sebulan sekali atau bagaimana? Boleh siapa yang jawab? Mungkin gini, untuk pemeriksaan itu sudah menjadi SOP kita, setiap setahun sekali seluruh bangunan gedung itu kita periksa. Intinya itu salah satu kewajiban yang harus kami laksanakan, memastikan bahwa alat proteksi yang ada tersedia pada bangunan itu berfungsi atau tidak. Nanti ada rekomendasi, kalau aparnya tidak berfungsi kita keluarkan rekomendasi. Aparnya tidak berfungsi, lakukan isi ulang. Atau hidrannya tidak berfungsi, atau terjadi kemacetan di fire alarm yang ada, perbaiki. Jadi kita lakukan seperti itu, mendekatkan dirilah dengan pemilik. Memang menjadi kendala kalau kami turun, begitu rekomendasinya ini perbaiki, itu kan cost bagi perusahaan. Iya, betul. Ya kan? Tapi kalau sesuatu itu yang justru membahayakan, itu kami mendesak supaya itu dipenuhi karena ada skala prioritas. Kalau yang kecil-kecil mungkin bisa bertahap lah. Artinya memang harus sering dicek ya Pak ya, harus. ke 10 jenis alat pemadam kebakaran ini ya, agar kita bisa tahu apakah benda ini berfungsi atau tidak. Oke. Minimal setahun sekali. Setahun sekali. Nah Pak Edi, kalau untuk aparnya sendiri ini yang paling ringan nih Pak, untuk rumah tangga biasanya, mereka bisa mendapatkannya di kantor atau bagaimana Pak Edi? Terus berapa kemudian harga nih kan juga ada banyak yang nggak tahu nih harganya berapa, kemudian sistem perawatannya harus diisi ulang berapa, mereka harus mengeluarkan biaya Pak Edi?
Ya, untuk hal ini mungkin Pak Yudi yang lebih. Yang lebih kita lempar aja Pak ya. Iya. Kita lempar ke Pak Yudi nih, yang paling tahu nih Pak. Silakan. Ya, dia terbagi ada dua nih, Mhm. kan? Pengadaan dan pengisian. Jadi kategori pengisian ini kalau memang benar-benar tim yang periksa ini mendapat tidak berfungsi dia. Misalnya nanti pressure turun, jadi untuk mendorong alat media di dalam itu tidak sempurna, tidak bisa. Jadi memang harus dibongkar semuanya, pengisian baru. Itu budgetnya memang sudah ada, kita dikelola sama koperasi. Iya. Pembiayaan untuk pengisian ulang sekaligus untuk pengadaan. Pengadaan ini kan ada beberapa merek dan berbeda, budgetnya ini, biayanya berbeda dengan kilogramnya lagi. Harga 3 kilo, harga 5 kilo, 6 kilo itu berbeda dia semuanya. Cuman untuk spesifikasi untuk pembiayaan umumnya untuk toko-toko kita ambil yang simple aja yang 3 kilo karena bisa dipergunakan baik perempuan atau pria yang kategori di bawah umur 20 agar nggak berat kali lah. Jadi perempuan pun masih bisa untuk melakukan upaya pemadaman bila terjadi. Jadi apa yang 3 kilo itu sekitar 546. 500 itu untuk pembelian pertama kali atau Pembelian pertama kali untuk isi ulangnya? Nah, selanjutnya ini karena memang alat pemadam api ringan ini kan bukan dinas pemadam yang buat. Ini kan pabrikan. Jadi kita memang acuannya kebijakan dari pabrik itu minimal paling tidak 4 tahun kemudian baru bisa. Karena dia masa expirednya agak lama. Karena ini masih original dia, masih original, memang tepungnya masih 90%. Jadi tapi dengan ketentuan kita harus lihat dulu pressurnya, jangan sampai ada kebocoran atau kurang. Nah, kalau misalnya memang posisinya tetap di hijau di pressurnya itu 4 tahun masih bisa bertahan. 4 tahun ini lumayan sekali untuk waktunya cukup lama juga Cukup ya 4 lama, tahun. ya. Ini biasanya expirednya Iya. begitu. Ini karena orisinil ya Pak ya. Tapi tergantung dengan perawatannya juga. Tergantung perawatan. Jangan diendap di semen. Itu kan memang diciptakan sama pabrik dia. Iya. Memang harus digantung. Kalau di semen kan apalagi udara dingin jadi beku. Dengan bekunya itu jatah sebenarnya 3 kilo, 1 kilo yang keluar. Jadi memang kita sarankan kalau memang nanti kan diuji coba, nanti diuji coba, diangkat, diturunin. Kalau butirannya itu jatuh seperti batu, itu memang kita sarankan. Tapi dengan catatan hanya sebatas saran, tidak boleh ada pemaksaan. Karena dia kan tergantung keuangan. Betul sekali ya. Jadi gini juga Bu, Iya. dinas kami tupoksinya salah satunya memberikan layanan pemadaman kebakaran di samping tugas-tugas pencegahan. Betul. Untuk penyediaan atau pengadaan ini sebenarnya tanggung jawab pemilik dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu dijual bebas Dijual bebas, di pasaran. Kalau di Banda Aceh banyak terdapat, apa di toko-toko kan banyak dapat. Tapi untuk memberi kemudahan kepada masyarakat, mungkin masyarakat kesulitan mencari. Kami juga ada koperasi sehingga bisa datang langsung ke koperasi, bisa lihat, tinggal milih sendiri. Tinggal pilih bayar. Milih bayar dan harga standarnya sama. Betul. Antara toko dengan itu sama lah kan. Kemudian masalah pengisian juga seperti itu. Pada intinya kami coba memberikan kemudahan kepada masyarakat. Masyarakat tinggal memilih. Ya. Baik. Nah ini jangan lupa pemirsa bahwasanya Anda bisa mendapatkan di mana saja dan Iya. dari dinas kebakaran, dinas pemadam kebakaran juga ini menyediakan koperasi. Iya. Oke, baik. Pak Idi, ini selama bergabung di dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Banda Aceh, untuk Pak Idi pribadi nih Pak, motivasinya apa sih Pak? Ya, terima kasih ya. Karena memang pengalaman pribadi saya pernah juga bertugas di Satpol PP. Jadi ini merupakan bagian-bagian sejenis pasukan, ya, pasukannya pemerintah daerah. Jadi di sini kita diharapkan kekompakan itu memang betul-betul hal yang utama, karena lebih spesifik di pemadam ini karena kita ini harus betul-betul saling mempercayai teman satu anggota ini. Karena dari hasil kalau memang setiap ada kejadian itu kan taruhannya nyawa. Ya.
Iya, taruhannya nyawa. Betul. Jadi hal-hal yang risiko yang dialami oleh instansi pemadam kebakaran ini, konsekuensinya ketidakpatuhan pada safety kita sendiri, itu akibatnya nyawa. Kendalanya Jadi, apa nih Pak? Kendalanya saat ini memang di samping kita ingin memberikan hal yang terbaik kepada masyarakat, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Kadis, respon time kita saat ini alhamdulillah oke, di bawah standar nasional kita masuk. Tapi banyak juga yang menjadi kekurangan bagi kita, terutama alat-alat safety bagi pegawai kita sendiri. Tapi ini juga terus kita lengkapi dengan dinas kita Tingkatkan kembali. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Pak Nurdin ini mewakili dari semua petugas nih Pak, ataupun tim sejawat ya Pak ya. Satu, untuk bersama dengan moto pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya. Saya sudah mulai hafal. Yeah. Pak, harapan kedepannya untuk kebaikan dari Dinas Pemadam Kebakaran sendiri apa nih Pak? Ya, intinya Dinas Pemadam Kebakaran Banda Aceh selalu siap untuk padamkan api. Itu moto lanjutan yang intinya dinas ini memang adalah dinas yang memberikan layanan. Kami tidak menuntut balas, kan? Dan itu kami lakukan secara ikhlas, dan kawan-kawan di Damkar sudah tahu persis tuh. Jadi kalau intinya piket atau tidak piket, asal kejadian begitu tahu mereka hadir. Jadi saya selama di dinas itu memberi apresiasi kepada personil karena jiwa kemanusiaannya, jiwa relawannya cukup tinggi. Tengah malam mereka tahu tapi tidak bertugas, hadir di lokasi untuk membantu. Memang satu hal yang unik di pemadam ini, kalau kami berhasil dalam tugas, jarang yang memuji, apalagi berterima kasih. Tetapi kalau kami gagal, satu, terlambat, habis cemoohan untuk kami. Tambah. Dan itu kami terima sebagai bentuk konsekuensi dari tugas kemanusiaan yang kami. Tapi kami terus mengevaluasi diri, sehingga dalam pelaksanaan tugas kami selalu mengingatkan kawan-kawan. Intinya beri yang terbaik untuk masyarakat. Begitu terima pengaduan, siapkan, berangkat. Waktu sampai di lokasi, kawan-kawan yang lain juga bisa mengatur arus masuk kendaraan, menetip parkir. Sebab masyarakat kita kan begitu ada kejadian udah banyak yang selfie, bukan banyak membantu, malah Mungkin ribet. maka jalan yang kita lalui sering aksesnya terganggu, karena begitu pas kebakaran, orang yang mau datang situ dia parkir mobil atau kendaraan itu sembarangan, nggak tahu itu kendaraan hilir mudik dari pemadam. Nah, paling tidak petugas-petugas kita yang lain juga bisa membuka akses untuk. Alhamdulillah selama ini kita di backup oleh Rapi, oleh pihak keamanan, dan semua penanganan selama ini berjalan rapi lah. Baik. Nah, kita melihat bahwasanya sungguh berat sekali tugas dari personel damkarnya sendiri dalam memadamkan api ya di Kota Banda Aceh ataupun Aceh Besar ya. Dan oleh karena itu jangan memberikan informasi hoax ataupun informasi yang palsu ataupun telepon palsu nih. Ini paling parah sekali nih. Ini paling fatal ya Pak ya. Paling fatal. Nah, akibatnya akan terjadi miskomunikasi antara masyarakat dan juga dari personelnya sendiri ya. Oleh karena itu jika ada indikasi kebakaran ya, langsung menelpon di 0651 113 atau bisa langsung menelpon di nomor telepon pribadi Bapak Nurdin di 08. Saya boleh Pak ya? Izin Pak, di 08 12 69 69 820 ya. Memberikan akses di jalan raya yang pastinya ini sangat membantu sekali, dan jangan selfie ya. Ini kebiasaan orang-orang kita nih, sering selfie sendiri. Baik, terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya, dan saya berharap nanti ke depannya kita masih bisa bertemu kembali ya Pak Nurdin dan Pak Edi. Pak Edi, terima kasih banyak untuk kehadiran Anda bertiga sini, sangat luar biasa sekali sudah diberikan kesempatan. Terima kasih, dan saya Gusti Ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sering selfie sendiri. Baik, terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya, dan saya berharap nanti ke depannya kita masih bisa bertemu kembali ya Pak Nurdin Iya, dan insya Pak Allah. Yudi. Siap. Pak Yudi, terima kasih banyak untuk kehadiran Anda bertiga sini, sangat luar biasa sekali sudah diberikan kesempatan. Terima kasih, dan saya Gusti Ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering selfie sendiri. Baik, terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya, dan saya berharap nanti ke depannya kita masih bisa bertemu kembali ya Pak Nurdin Iya, dan insya Pak Allah. Yudi. Siap. Pak Yudi, terima kasih banyak untuk kehadiran Anda bertiga sini, sangat luar biasa sekali sudah diberikan kesempatan. Terima kasih, dan saya Gusti Ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.